Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat berkat doanya. Nah, ya. Kali ini Pak, tema pembicaraan kita adalah masalah pendidikan. Ini podcast ya? Ngopi aja Pak, ngobrol Oke. pintar. Oh boleh. Izin ngopi, ngobrol pintar boleh. Ngocas, ngobrol cerdas. Ngoceh. Ngoceh. Aduh. Iya. Oh pendidikan ya? Ya, menurut Bapak gimana pendapat Bapak itu tentang adanya PMM yang dimana guru itu harus mengisi administrasi, dan banyak sekali di medsos keluhan-keluhan guru bahwa sekarang guru itu tersita waktunya mengisi administrasi. Ya sebenarnya saya jawab dari belakang terkait dengan banyaknya keluhan di media sosial. Yang namanya media sosial, saya tidak yakin bahwa itu seperti itu kenyataannya di lapangan. Justru menurut saya memandang dan mengalami bahwa ini justru mempermudah guru sebenarnya, hanya karena pendekatan baru, namanya baru ya, kadang-kadang memang melahirkan reaksi-reaksi. Biasanya sih karena belum menjalani, dia berangkat dari tidak mauan atau berubah gitu, keluar dari zona yang sudah terbiasa. Bahasanya keluar dari zona nyaman, padahal justru ini masuk ke zona yang lebih nyaman sebenarnya, lebih memudahkan guru-guru, tapi namanya hal baru ya, butuh waktulah sedikit untuk membuat guru-guru itu semakin memahami fungsi dan efektivitas dari kebijakan ini. Bisa dibayangkan kalau dulu kita harus disupervisi secara manual. Nah sekarang sudah bisa, kepala sekolah tinggal klik, nah di aplikasinya. Jadi satu sisi kita juga menghemat kertas, di lain sisi juga instrumen penilaian atau instrumen daripada supervisi, sekarang bahasanya observasi, sebenarnya sama saja. Itu juga tidak sebanyak dulu. Jadi kita sekarang fokus pada dimensi yang mau dikembangkan. Jadi tidak langsung meliputi berapa kompetensi dari guru gitu. Saya kira ini lebih memudahkan guru. Tapi menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak jika ada guru yang tidak masuk mengajar demi mengisi PMM itu? Ya itu kan sebenarnya berpulang ke guru masing-masing, kesadaran, kemampuan mengatur waktu sebenarnya. Jadi toh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengisi, misalnya RHK, kemudian pilihan-pilihan yang lain itu enggak sampai berapa jam, kenapa harus berjam-jam? Lagi pula, dan itu tidak mesti diselesaikan sekali duduk. Jadi kalau misalnya di berapa persen hari ini tuh, makanya itu dibuat rentang waktunya lama, bukan dibatasi sehari. Jadi kembali ke guru saja sebenarnya. Jadi itu bukan menjadi sebuah alasan menurut saya untuk meninggalkan jam pelajaran hanya karena alasan mengisi PMM. Tadi Bapak menyinggung tentang observasi atau supervisi. Nah, di sini kan
rata-rata guru menyiapkan yang terbaik untuk observasi itu, tapi hanya untuk pada saat observasi. Nah, di hari-hari biasa ya kembali lagi seperti biasanya tanpa persiapan atau textbook atau tiba masa tiba akal. Menurut Bapak gimana itu? Iya, itu kasuistis ya. Kasuistis. Saya juga lebih percaya bahwa guru sebenarnya itu sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mereka merencanakan kan enggak mesti sesuai format yang ada, hanya saja dalam program ini yang pendekatannya ada observasi, itu yang pengganti istilah daripada supervisi oleh kepala sekolah atau rekan sejawat. Sifatnya lagi kan sekarang paradigmanya bukan lagi seperti diinspeksi, tetapi ini lebih pada upaya peningkatan pembelajaran. Jadi bukan untuk dinilai tetapi untuk diberikan masukan. Jadi observer dan yang diobservasi nanti kembali membahas apa-apa yang perlu kira-kira dikembangkan. Jadi bukan persiapan fokus bagus mengajar hanya di saat diobservasi. Mungkin ada seperti itu, tapi saya kira sangat kecil karena kita juga tidak bisa mengukur misalnya bahwa kualitas guru mengajar itu dari lembaran-lembaran tadi, bahwa saat di instrumen-instrumen itu ukurannya. Bisa jadi kita terlihat mungkin opini saja ya, persepsi bahwa ketika guru itu tidak menyiapkan berlembar-lembar misalnya modul ajar atau RPP, kita tidak menganggapnya sebagai guru yang serius. Bisa saja guru itu dia sudah terkonsep itu di kepalanya sejak dari rumah, sejak semalam. Jadi menurut saya untuk mengetahui kualitas pembelajaran seorang guru itu tanya siswanya. Jadi menurut saya impactnya atau peserta didik ini gimana, dari pengaruh dari guru ini, kualitas guru itu bisa dilihat daripada siswa. Jadi tanya siswanya, lihat siswanya, apakah siswanya bisa menangkap, memahami, mudah mengerti, semakin termotivasi belajar, mendapatkan mendapatkan ilmu bagaimana cara belajar. Nah, karena itu yang juga ditekankan bahwa guru bukan semata menyampaikan materi, tetapi guru menjembatani siswa belajar, namanya fasilitator. Juga guru mengenalkan siswa cara mempelajari, jadi berbagai cara mempelajari, karena setiap siswa itu beda-beda karakteristiknya, gaya belajarnya, pendekatan belajarnya itu beda-beda. Jadi guru lebih banyak ke situ sebenarnya, mengenalkan cara untuk memahami atau mempraktekkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi pesan Bapak terhadap guru-guru yang selalu merasa bahwa kita itu dipenuhi dengan kegiatan administrasi, dan bagaimana supaya guru-guru itu tetap well prepared tanpa harus menunggu observasi. Ya, ini tugas bersama sebenarnya. Jadi kan sekarang ada namanya komunitas belajar. Di situ saling memotivasi sebenarnya. Jadi tinggal mengaktifasi komunitas belajar. Juga komunitas belajar itu tidak mesti bentuknya kan lintas sekolah gitu, tapi bisa saja di internal sekolah. Ada juga misalnya komunitas belajar kolaboratif, jadi lintas
lintas pelajaran juga bisa seruin aja, nggak mesti mapel yang sejenis. Situ saling menyemangati, saling berbagi tips-tips dan seterusnya. Dan tinggal kepala sekolah mungkin sebagai pemimpin pembelajaran juga tidak henti-hentinya memberikan dorongan begitu. Terus mempunyai sistem atau mekanisme untuk memantau bagaimana cara agar guru itu melakukan tugasnya bukan karena diawasi atau dipantau saja, tapi berangkat dari kesadaran. Ini PR tersendiri bagi guru, pimpinan pembelajaran dalam hal ini kepala sekolah, bagaimana meningkatkan kesadaran guru-guru ini bahwa guru itu bekerja bukan untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bukan bos, dalam hal ini majikan. Jadi guru bukan bekerja untuk kepala sekolah. Jadi guru itu sebagai abdi negara, abdi anak pelayan generasi bangsa. Jadi jangan bekerja karena diawasi. Saya kira itu yang mau ditanamkan, terus disampaikan kesadaran itu ya. Dari sejak awal guru tergerak hati untuk menjadi guru, menjadi abdi negara. Abdi ya harus dipahamkan bahwa abdi itu pelayan, jadi sifatnya melayani anak bangsa. Nah, jadi kalau sudah tertanam di sanubari, di lubuk hati yang dalam kesadaran itu, saya kira guru-guru akan merasa berdosa bila dia melalaikan tugasnya sebagai pelayan. Oke Pak, terima kasih ya, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Wejangannya mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Amin, dan didengarkan oleh guru-guru. Ini untuk saya juga, jadi saya juga berusaha untuk belajar, terus beradaptasi, berangkat dari pola pikir. Jadi namanya perubahan itu bergerak atau diawali dari perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir atau mindset paradigma itu berangkat dari dialog-dialog, diskusi-diskusi semacam ini, bacaan, diskusi. Ini yang harus sering dilakukan di lingkungan kita, saya kira. Dan saya kira langkah ini yang apa tadi, ngopi ya, ngoceng misalnya, atau ngopi apapun istilahnya, yang jelas ada media untuk berbagi, berdiskusi, dan apa yang disampaikan didengar itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Itu sebuah pandangan gitu. Jadi kita yang mendengar dapat informasi juga harus memunculkan, mengaktifasi critical thinking kita, ada melakukan komparasi dengan pendapat-pendapat yang lain. Saya kira gitu yang guru yang dituntut, guru berkemajuan. Terima kasih ya sudah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.